sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Jenggala, hiduplah seorang raja yang bernama Raden Putra, yang didampingi seorang permaisuri yang baik hati dan seorang selir yang cantik jelita. Tetapi selir Raden Putra bersifat iri dengki kepada sang permaisuri. Ia merencanakan sesuatu kepada permaisuri. Permaisuri, kau terlihat cantik hari ini. Bisa saja, Kanda. Bagaimana bayi di kandunganmu? Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja. Syukurlah kalau begitu. Jaga kandunganmu baik-baik ya. Insya Allah, Kanda. Seharusnya akulah yang menjadi permaisuri itu. Sudah tahu aku lebih cantik, lebih smart, lebih oke lah. Aku harus mencari akal untuk menyisihkan permaisuri itu. Tidak lama kemudian, ia menemui tabib di istana. Tabib, engkau harus membantuku. Apa yang bisa saya bantu, Selir? Aku mempunyai rencana untuk menyingkirkan sang permaisuri itu. Apakah Selir yakin ingin melakukannya? Iya, aku yakin. Lalu apa yang bisa saya bantu? Aku akan berpura-pura sakit parah. Kemudian aku akan memanggilmu. Lalu engkau akan mengatakan kepada sang raja bahwa ada yang meracuni ke dalam minumanku, yaitu permaisuri. Baiklah, saya akan membantu Selir. Tidak lama kemudian, Selir menjalankan rencana jahatnya. Badanku terasa tidak enak sekali. Apa yang terjadi padamu, Selir? Aku tidak tahu, tapi rasanya sakit sekali. Pengawal, panggil tabib di sana. Baik, Raja. Tidak lama kemudian, tabib istana datang dan memeriksa keadaan Selir. Tabib, apa yang terjadi pada Selir? Ada yang meracuni minuman Selir, Baginda, yaitu permaisuri Baginda Raja sendiri. Apa? Tak kusangka permaisuriku melakukan hal seperti itu. Patih, buang permaisuri jahat ini ke hutan. Siap, Baginda. Jangan, Baginda, aku tidak tahu apa-apa. Sang patih membawa permaisuri ke hutan, tapi patih tidak mau membunuhnya. Permaisuri tidak usah khawatir. Saya akan melaporkan kepada Baginda bahwa Tuan Putri sudah hamba ini. Kalau tidak keberatan, saya punya gubuk tua di tengah hutan. Baik, Ngati, terima kasih atas kebaikanmu. Patih kemudian kembali ke istana dan menemui raja. Patih, apakah kamu sudah melakukan tugas yang saya perintahkan? Sudah, Baginda. Saya sudah melaksanakan tugas yang diberikan oleh Baginda. Bagus, like this. Setelah beberapa bulan di hutan, lahirlah anak sang permaisuri. Bayi itu diberi nama Cindelaras. Cindelaras tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan tampan. Suatu hari ketika sedang asyik bermain, seorang raja wali menjatuhkan seekor ayam. Wah, ada ayam. Raja Wali sangat baik sekali. Aku harus segera pulang untuk menemui ibu. Ibu pasti senang sekali. Ayam dari Raja Wali. Wah, rawat dengan baik ayam itu ya, Nak. Baik, Ibu. Setelah 3 minggu, seekor ayam jantan yang bagus dan kuat tersebut ada satu keanehan. Bunyi kokok ayam jantan itu sungguh menakjubkan. Kukuruyuk, tuanku Cindelaras, rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra. Apa? Ayamku berkokokan sekali. Ibu, ayamku berkokokan sekali. Ia mengatakan bahwa aku adalah anak dari Raden Putra. Ya, benar, Nak. Kamu anak dari Raden Putra Raja Jenggala. Berita tentang kehebatan ayam Cindelaras tersebar dengan cepat. Raden Putra pun mendengar berita itu. Kemudian Raden Putra menyuruh pengawalnya untuk mengundang Cindelaras. Anak ini cerdas dan tangguh. Sepertinya dia bukan keturunan dari raja jelata. Aku dengar ayammu sangat tangguh. Aku akan mengujinya sekarang. Baiklah, jika Baginda menghendaki seperti itu, jika ayamku kalah, kepalaku siap dipancung. Jika ayamku menang, sebagian harta Baginda buat saya. Oke? Ayo, ayamku berkokok kukuruyuk. Tuanku Cindelaras rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra. Baiklah, aku mengaku kalah. Aku akan tepati janjiku. Tapi, siapa kamu sebenarnya, anak muda? Nama hamba Cindelaras, nama ibu hamba permaisuri dari Baginda. Apa yang dikatakan
anak itu benar Baginda. Aku telah melakukan kesalahan. Aku akan memberikan hukuman kepada Seleku. Anakku, maafkan kesalahan ayahmu ini. Tidak apa-apa ayah, yang berlalu biarlah berlalu. Setelah Raden Putra meminta maaf kepada Cindelaras, ia kemudian memberikan mahkotanya kepada Cindelaras. Akhirnya Raja Raden Putra, Permaisuri, dan Cindelaras dapat berkumpul kembali dan hidup bahagia bersama rakyat mereka untuk selamanya.